Rukun taubat itu ada 4. Ya, yang pertama adalah an-nadam 'alal ma'siyah. Dia menyesal atas maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, iqla'u an fi'lihi. Berhenti ya untuk melakukan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian al-azmu 'ala adamil audah ila fi'liha. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu 3 rukun orang yang bertaubat. Dan jika berkaitan dengan hak adami, maka dia menyelesaikannya. Mungkin dengan meminta maaf, atau kalau terkait dengan harta, dia mengembalikan hartanya, dan seterusnya. Maka dalam konteks pembunuhan, kita menyimpang sedikit. Dalam kitab Syarah Al-Kabair, disebutkan bahwa terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah qatil, orang yang membunuh, jika dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Sebahagian ulama mengatakan tidak diterima taubatnya. Kenapa? Sebab tidak diterima. Karena dia tidak bisa meminta maaf kepada orang yang telah dibunuhnya. Dia tidak bisa minta maaf kepada al-maqtul, orang yang telah dibunuh. Karena orangnya sudah meninggal. Ya, maka hanya akan diselesaikan nanti di akhirat. Itu menurut satu pendapat. Meskipun pendapat yang lain, dan insya Allah ini pendapat yang rajih, jika dia kemudian mendatangi keluarganya, kemudian meminta maaf, lalu mereka meminta qisas misalkan, atau meminta diat, maka atau memperoleh diat, ya, keringanan berupa pembayaran ganti darah, maka taubatnya diterima. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ada seseorang yang telah membunuh 100 orang, ya, lalu akhirnya dia berangkat ke kampung taubat atas saran dari seorang alim, ya. Kemudian akhirnya dia meninggal di tengah perjalanan dan Allah ampunkan dosanya. Nah, inilah taubatan nasuh.